Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Maret 2022 hanya di SCTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sebuah kafe. Di sini si Kate Kelvin alias si Wilson dia lagi ngobrol sama si Nurus Tunjung si alias si Hilet Atel. Pas lagi ngobrol si alias si Atel dia sangat kaget melihat ada para buana menghampiri seseorang. Di sini para buana juga dia menghampiri anak buahnya. Lalu para buana juga langsung duduk dekat anak buahnya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan. Tiada lain itu adalah si Kate Kelvin sama si Nurus Tunjung si alias si Hilet Atel. Lalu si Kate Kelvin alias si Wilson juga dia nanya kepada si alias si Atel, "Kamu kenal sama para buana?" Kata si Kate Kelvin alias si Wilson. "Kamu tunggu dulu sebentar di sini, saya akan mendengarkan pembicaraan mereka," kata si alias si Hilet Atel sambil dia bangun dari duduknya mendekati para buana. Terlihat di sini anak buahnya juga langsung mengasihkan surat wasiat yang sudah dibikin oleh pengacaranya buana. Di sini juga dia mengasihkan kepada para buana. Lalu para buana juga dia membuka surat wasiat itu yang belum ditandatangani oleh Neratu. Di sini juga para buana juga dia ngomong sendiri, "Saya tidak sudi kalau harta keluarga buana jatuh kepada junior semua karena junior sekarang tuli," kata para buana. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang mendengarkan adalah itu si alias si Hilet Atel. Si alias si Atel juga dia sangat kaget. Dia juga ngomong dalam hatinya, benar-benar para buana sangat jahat. Dia tidak mau kalau harta warisannya buana kejatuh semua kepada junior. Di sini juga si Kate Kelvin juga ngomong dalam hatinya, "Ini kesempatan saya untuk merencanakan sesuatu," kata si Kate Kelvin. Lalu di sisi lain di sini di Junior Garden Dewa memanggil si alias memanggil Papajar sama Balia dari persembunyiannya. Di sini juga Papajar sama Balia juga langsung keluar karena Pak Jo sama anak buahnya sudah pergi. Lalu terlihat Balia juga sama Papajar juga mohon-mohon kepada Dewa sama Nana. Dia minta tinggal dulu di Junior Garden sementara waktu, kata Papajar kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga dia membawa Papajar sama Balia menunjukkan tempat dia nanti untuk tinggal. Di sini juga dia juga semua juga langsung mengikuti Dewa, Papajar sama Nana dan Balia juga. "Inilah tempatnya, tapi ini belum diberesin," kata Dewa dan Nana. Di sini juga Dewa juga udah ngomong kayak gitu dan Nana juga udah ngomong kepada Papajar sama Balia. Dia juga langsung pergi lagi untuk ke depan. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu, di sini Neratu teringat terus sama Dewa dan Nana dan juga Junior. Lalu Neratu juga menyuruh telepon Pasha kepada si Bro Kroni. Lalu si Bro Kroni juga dia menelepon Pasha yang baru sampai aja ke rumahnya. Dia menerima telepon dari Neratu. Dia suruh datang ke rumahnya Neratu, kata si Bro Kroni. Singkat cerita Pasha sama Lula juga dia pergi ke rumahnya Neratu. Sampailah ke rumahnya Neratu. Di sini juga Neratu juga langsung menyilakan duduk kepada Lula sama Pasha. Lalu di sini Neratu juga ngomong kepada kepada Lula sama Pasha, "Kamu tahu nggak di mana Nana sama Dewa berada?" kata Neratu kepada Pasha. Di sini Neratu juga sudah nanya kayak gitu kepada Pasha sama Lula. Pasha juga sama Lula juga dia menjelaskan semuanya kepada Neratu. "Saya juga tidak tahu nih, HP-nya juga tidak aktif," kata Lula dan Pasha. Tapi di sini si Bro Kroni si kadal buntung dia ngomong kepada Neratu, "Dia pasti bohong," kata si Bro Kroni. Lalu Pasha juga sama Lula juga menjawab, "Untuk apa saya bohong?" kata Pasha dan Lula. Singkat cerita di sini juga Lula sama Pasha juga dia pamitan kepada Neratu. Dia juga langsung pergi dari rumahnya Neratu. Lalu lain lagi di sisi lain di sini di rumahnya Panopal yang lagi mencari tahu di mana dokter yang bisa mengobati orang tuli. Di sini juga dia akan mengobati cucunya yaitu anaknya Nana. Dia juga langsung menelepon dokter langganannya dia. Pas dia lagi ngobrol sama dokter langganannya dia,
Dia tidak sadar bahwa di belakang si Kate Kelvin alias Wilson dia mendengarkan pembicaraan dia sama dokternya. Lalu si Kate Kelvin juga dalam batinnya, kenapa Pak Nopal itu mau mengobatin Junior, kata batinnya si Kate Kelvin. Pak Nopal juga di sini udah nelpon, dia juga langsung keluar dari tempat itu dan si Kate Kelvin juga dia ngumpet di kamar mandi. Lalu di sisi lain di Junior Garden, Balia yang sudah tidur, Dewa di sini Pak Fajar juga langsung bangun. Dia juga langsung meninggalkan Balia untuk dia menuju ke rumahnya Pak Jos. Singkat cerita sampailah ke rumahnya Pak Jos. Di sini Pak Jos juga ngomong kepada Pak Fajar, kenapa Pak Fajar coba sendirian aja? Mana Cornelia? Kata Pak Jos kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Pak Jos dan Pak Jos juga dia membawa Pak Fajar ke rumah sakit untuk menengok anaknya yaitu Naura. Di sini sampailah ke rumah sakit, terlihat Naura juga masih terkapar di rumah sakit, belum bisa sembuh. Lalu sini juga Pak Fajar juga sangat sedih dan juga dia juga teringat kepada anaknya dulu waktu terkapar di rumah sakit kayak gini penyakitnya. Di sini juga singkat cerita Pak Fajar juga dia langsung pergi dari rumah sakit, dia menuju lagi ke Junior Garden. Lalu di sisi lain di sini di ruang kerjanya Pak Nopal tiba-tiba datanglah si Wilson alias si Kate Kelvin. Lalu dia juga ngomong kepada Pak Nopal, saya sudah punya sekretaris baru, kata si Kate Kelvin kepada Pak Nopal. Lalu si Kate Kelvin juga dia memanggil sekretaris baru yaitu si alias si Hiledatel. Lalu pas si alias si Atel masuk ke dalam, Pak Nopal di sini sangat kaget. Dalam batinnya Pak Nopal juga ngomong, lagi-lagi perempuan ini, kata batinnya Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga ngomong kepada si alias si Atel, bisa kamu keluar dulu sebentar, saya mau bicara sama anak saya, kata Pak Nopal kepada si alias si Hiledatel. Lalu si alias si Atel juga di sini dia keluar dari ruang kerjanya Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga dia ngomong sama si Kate Kelvin alias si Wilson. Di sini terjadilah cekcok antara Pak Nopal sama si Kate Kelvin, tapi si Kate Kelvin juga dia kekeh, dia juga akan membalas dendam kepada si alias si Hiledatel. Lalu di sini Pak Nopal juga setuju, dia juga akan memanfaatkan si alias si Atel untuk balas dendam kepada para buana. Singkat cerita di sini si Kate Kelvin juga dia langsung menghampiri si alias si Atel yang lagi menunggu. Si alias si Atel juga dia nanya kepada si Kate Kelvin, bagaimana saya diterima enggak? Kata si alias si Atel, kamu diterima dan kamu sila boleh kerja mulai hari ini, kata si Kate Kelvin. Lalu di sisi lain di Junior Garden di sini Balia yang panik pas dia melihat Pak Fajar tidak ada di tempat tidurnya, dia juga langsung keluar. Dia juga langsung nanya kepada Dewa dan Nana. Di sini juga Dewa juga sama Nana juga dia bilang tidak tahu, saya juga tidak melihat Pak Fajar lewat apa keluar kemana, kata Nana dan Dewa. Tiba-tiba pas lagi panik datanglah Pak Fajar dari luar. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, kamu itu dari mana Fajar? Orang di sini panik, kamu malah keluyuran, kata Dewa kepada Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobatu soledat karena Mimin tos kabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.